pembelajaran. Kali ini kita masih membahas materi perhitungan kimia atau stoikiometri dan lebih fokus pada konsep mol. Apa sih mol itu? Mol merupakan suatu satuan. Satuan untuk apa? Satuan untuk menyatakan jumlah partikel. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari, kita mengenal beberapa satuan, yaitu misalnya satuan massa yang dinyatakan dalam kilogram atau gram, satuan panjang yang dinyatakan dalam sentimeter atau meter, dan juga ada satuan volume dalam liter dan lain sebagainya. Kalau satuan menyatakan jumlah partikel, ini adalah mol. Nah, ketika kita berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia, itu nantinya kita sangat berhubungan dengan perhitungan mol. Mol berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama, mol berhubungan dengan jumlah partikel yang dinyatakan dengan X. Yang kedua, mol itu berhubungan dengan molaritas dinyatakan dengan M. Ketiga, mol itu berhubungan dengan massa zat dalam satuan gram, dan mol berhubungan dengan volume. Nah, pertama, mol itu berhubungan dengan jumlah partikel, dinyatakan dengan rumus. Jumlah partikel, mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini rumusnya. Nah, jika kalian di soal misalnya ditanya adalah jumlah partikel, maka kalian dapat merubah rumus jumlah partikel sama dengan mol, jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro, atau bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Biasanya bilangan Avogadro ini dinyatakan dengan Na, number Avogadro. Yang berikutnya, untuk hubungan mol dengan molaritas dapat dinyatakan dengan rumus N sama dengan M molar dikali volume. Jika yang ditanya adalah molar, molaritas, maka kita bisa rubah rumusnya, yaitu molar sama dengan jumlah mol N dibagi dengan volume. Berikutnya, hubungan jumlah mol dengan massa zat, yaitu dinyatakan dengan rumus N sama dengan M massa dibagi dengan massa molar. Nah, untuk massa molar ini dapat diganti dengan AR untuk massa molar unsur AR dan massa molar molekul MR. Sehingga dapat ditulis jumlah mol sama dengan M massa dibagi AR untuk unsur, dan untuk molekul jumlah mol sama dengan massa dibagi MR untuk jumlah molekul. Nah, berikutnya hubungan mol dengan volume. Ini hubungan mol dan volume ada dua keadaan. Keadaan pertama yaitu keadaan pada keadaan STP. STP itu apa? Standar, temperatur, dan pressure atau tekanan. Yaitu kalau keadaan STP, keadaan standar 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Maka pada kondisi STP dinyatakan dengan rumus N jumlah mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4 liter. Nah, kalau yang ditanya adalah volume, kita dapat menggantikan rumus, yaitu volume sama dengan jumlah mol dikali 22,4. Nah, berikut yang kedua, kondisi yang kedua yaitu tidak STP. Tidak pada keadaan standar, berarti tidak pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Tidak pada keadaan STP, maka rumus dinyatakan adalah PV sama dengan nRT. Nah, perlu diketahui rumus PV sama dengan nRT ini adalah rumus gas ideal. Nah, maka jika kita ingin mencari N jumlah mol, maka jumlah mol adalah PV bahagi RT. Nah, untuk R di sini adalah tetapan gas, punya nilai 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Sedangkan untuk suhu temperatur T, ini satuannya harus Kelvin. Oke, lebih jelas perhatikan contoh soal berikut ini.
Berapa banyak partikel besi yang terdapat dalam 3 mol logam besi? Nah, di soal di sini diketahui adalah besi, jumlah molnya adalah 3 mol besi atau dinyatakan dengan Fe untuk besi. Nah, yang ditanya adalah X, jumlah partikel berapa? Yang pertama, kita tadi sudah dibahas tentang hubungan mol dengan jumlah partikel. Kita gunakan rumus tersebut, yaitu N sama dengan X bahagi bilangan Avogadro. Maka yang ditanya adalah X, bila jumlah partikel itu sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka N itu adalah 3 mol. 3 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 didapat adalah 18,06 kali 10 pangkat 23 partikel. Contoh soal yang kedua, berapa mol tembaga yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 24 partikel tembaga? Nah, di sini yang diketahui adalah jumlah partikel 3,01 kali 10 pangkat 24. Nah, yang ditanya di sini adalah jumlah mol. Jumlah mol Cu, berapa jumlah mol tembaga? Maka hubungan jumlah partikel dengan mol, N sama dengan X, jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Itu rumusnya. Maka kita bisa selesaikan X itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita bisa bagi 3,01 bagi 6,02 itu adalah setengah, 1/2, dan 10 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 23 naik ke atas jadi baku kurang atau dikurangi. Jadi 10 pangkat 1 dapat 5 mol. Contoh soal yang berikutnya. Ketiga, hitunglah massa dari 3 mol CuSO4. Diketahui ArCu 63,5, S 32, dan O 16. Nah, dari soal diketahui jumlah mol untuk CuSO4 adalah 3 mol. Kemudian yang ditanya adalah massa dari CuSO4. Nah, kita akan menggunakan rumus hubungan mol dengan massa, yaitu mol sama dengan massa bahagi dengan AR atau MR. Maka kita dapat menuliskan rumus untuk mencari massa sama dengan jumlah mol dikali dengan MR. Nah, MR di sini belum diketahui MR dari CuSO4. Berarti kita akan mencari lebih dahulu MR dari CuSO4 tersebut. Mol itu adalah 3 mol dikali MR CuSO4, maka CuSO4 3 dikali ArCu ditambah ArS, dan untuk O ada 4, jadi 4 dikali ArO. Nah, dari soal di sini kita dapat lihat untuk AR dari Cu di sini adalah 63,5. Kemudian AR dari S 32 dan 4 dikali AR dari O 16. Sehingga didapat adalah 3 dikali dengan 63,5 ditambah 32 ditambah 4 dikali 16. Maka didapat 3 dikali 159,5 dan hasilnya adalah 478,5 satuannya gram untuk massa. Contoh soal berikutnya, metana CH4 merupakan komponen utama gas alam. Hitunglah berapa mol CH4 metana yang terdapat dalam 6 gram metana. Nah, diketahui AR dari C12 dan AR dari H1. Kita akan hitung di sini. Diketahui dulu adalah massa dari metana adalah 6 gram. Kemudian yang ditanya adalah mol metana. Maka kita dapat mencari rumus untuk hubungan mol dengan massa. Mol sama dengan massa metana dibagi MR dari metana.
Berarti di sini kita dapat hitung untuk massa dari metana 6 gram dibagi dengan MR dari CH4, yaitu MR CH4 sama dengan ARC ditambah 4 dikali ARH, karena H itu ada 4, sehingga kita masukkan 6 bagi ARC adalah 12, ARH 1, jadi 4 dikali 1, 4. Nih, 4 dikali 1 adalah 4, ditambah dengan 12 jadi 16. 6 dibagi 16, maka didapat adalah 0,375 mol. Contoh soal berikutnya. Berapa volume 16 gram gas O2 yang diukur pada keadaan STP, keadaan standar? Diketahui AR dari O adalah 16. Maka di sini dari soal massa dari O2 adalah 16 gram. Kemudian dihitung pada keadaan standar. Massa dari O2 16 gram. Kemudian yang ditanya adalah volume. Nih, volume dari O2 pada keadaan STP. Hubungan mol dengan volume kita dapat nyatakan dalam rumus mol sama dengan V volume dibagi 22,4 liter. Karena yang ditanya adalah volume yang ditanya, maka kita dapat rubah rumus ini. Volume yang ditanya di sini, yang ditanya, maka V sama dengan N dikali 22,4. Nah, di sini yang diketahui adalah massa. Sedangkan di soal di sini kita akan menentukan volume dengan rumus N mol dikali 22,4. Sedangkan N itu belum diketahui jumlah mol. Kita cari jumlah mol ini dari massa yang sudah diketahui ini 16 gram ini. Kita akan hitung N, rumusnya N sama dengan massa dibagi MR. Nah, massa di sini kita hitung dulu MR dari O2, yaitu O itu AR-nya 16 dikali 2, 32. Maka massa 16 dibagi 32, 16 dibagi 32 untuk massa, untuk mol O2, 16 bagi 32 didapat 1/2 mol. Nah, kemudian kita masukkan rumus volume sama dengan mol dikali 22,4. Mol ini adalah 1/2, 0,5 kali 22,4. Setengah dari 22,4 adalah 11,2 liter. Contoh soal yang ke-6, berapa volume gas NO2 yang bermassa 4,6 gram pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Nah, ini tidak berlaku pada keadaan standar, tapi punya pada keadaan tertentu, yaitu pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Diketahui massa dari NO2 adalah 4,6 gram. Kemudian suhu kita derajat Celcius kita konversi ke Kelvin, jadi 27 derajat Celcius ditambah 273. Karena 1 derajat Celcius itu 273 Kelvin. Jadi 27 ditambah 273, 300 Kelvin, dan tekanan 2 atmosfer. Nah, yang ditanya adalah volume NO2 pada keadaan tersebut. Nah, hubungan mol dengan volume pada bukan keadaan STP, yaitu pakai rumus gas ideal. Yang ditanya adalah volume ini yang ditanya, maka rumusnya kita ganti nRT per P. Nah, N di sini belum diketahui, maka kita akan hitung dulu N. N massa dibagi MR. Massa adalah 4,6. MR kita cari di sini. MR-nya NO2 yaitu N14, ini 14 ditambah O 16 dikali 2. Jadi 2 dikali 16 adalah 32 ditambah dengan 14
didapat 46. Nah, untuk mencari N, jumlah mol, yaitu massa dari NO2 adalah 4,6 gram, dibagi dengan 46, sehingga didapat 0,1 mol. Nah, baru kita masukkan rumus gas ideal, PV sama dengan nRT, yang ditanya adalah volume. Maka kita dapat rubah volume, ya, R di sini adalah tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, kita masukkan rumusnya. P di sini adalah 2 atmosfer dan V ini yang ditanya. Nantinya kita masukkan dulu rumus gas ideal ini. Kemudian N itu jumlah mol adalah 0,1 mol yang sudah kita dapat tadi, kali dengan bilang tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dan dikali dengan suhu 300 Kelvin. Maka kita lihat untuk yang satuannya yang bisa kita coret, yaitu pertama mol dan Kelvin. Nah, sehingga didapat V sama dengan, kalau rumusnya PV sama dengan nRT, maka mencari V sama dengan nRT dibagi dengan P tekanan. Berarti 0,1 dikali 0,082 liter atmosfer dikali dengan 300. Dibagi dengan 2 atmosfer, sehingga satuannya kita bisa coret untuk yang ini atmosfer, sehingga didapat 0,1 dikali 0,082 dikali 300 kemudian dibagi 2, didapat volumenya 1,23 liter. Oke, demikian untuk materi tentang konsep mol. Tetap semangat, kita jumpa lagi pada penjelasan video berikutnya. Terima kasih.